Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuwala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua salawat dan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat nanti di akhir akhir. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian fikih muamalah. Insyaallah melanjutkan pada tema yang sebelumnya. Baik, Bapak-bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat setelah hari ini beraktivitas. Semoga Allah berikan kita keberkahan dalam aktivitas kita hari ini yang cukup melelahkan insya Allah, tapi insya Allah malam hari ini kita menuntut ilmu lagi, mencatat lagi, belajar lagi, insya Allah nanti akan mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah insya Allah. Baik, siapkan penanya, kemudian bukunya, dan catat insya Allah ya, materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Sin. Baik, singkat cerita, untuk bisa mempersingkat waktu, kepada Ustadz Yusuf Sin, tempat dan waktu dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Syukran jazilan, Akh Riki, para hadirin, Bapak Ibu, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narakum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda teladan umat manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masuk pada topik yang bagian ketiga, ya, pembagian atau macam-macam jenis jual beli. Yang ketiga ini adalah kelompok jual beli yang benar-benar dilarang, hukumnya haram, tetapi tidak, aktivitas jual belinya ketika dilakukan tetap sah, ya, tetap sah. Ini yang disebutkan qala al-mu'allif rahimahullah salisan al-buyu'u al-manhiyu anha wa laysat batilatan. Jadi yang ketiga ini adalah jenis-jenis jual beli yang dilarang tetapi tidak sampai batil, ya, tidak sampai merusak akad itu. Artinya jual belinya tetap sah, tetapi pelakunya ketika melanjutkan jual beli tersebut mendapatkan dosa karena melakukan keharaman. Idza warada an-nahyu 'anil bai'. Kapan itu bisa terjadi? Ya, maksudnya jual beli dalam kategori, ya, dalam kategori yang disebut dengan haram tetapi tidak sampai batil ini. Nah, insya Allah di sini akan ada 9 jenis lah kurang lebih gitu ya. Ada 9 jenis yang akan kita bahas di bagian yang ketiga ini. Nah, kenapa dia jual beli ini dianggap terlarang tetapi tidak sampai merusak akad sehingga tidak batil? Kalau dilanjutkan tetap sah jual belinya, ya, itu sebagai konsekuensinya. Hal itu
eh, disebabkan ya karena idza warada nahyu anil bai', jadi ada larangan berjual beli eh, jual beli dengan model seperti itu. Tetapi ya walakin laisa di khususiyatin fi. Akan tetapi memang larangan itu bukan bagian dari yang menjadi bagian jual beli itu sendiri. Maksudnya bukan menjadi kekhususan dalam hal ini, khususnya itu maksudnya tidak menjadi syarat ataupun rukun dari jual beli. Ya, makanya di sini bali amrin kharijin anil arkani wasyurut. Ya, makanya di situ dikatakan itu disebabkan karena larangan itu ya karena berkaitan dengan sesuatu yang lain keluar atau selain daripada rukun dan syarat dari jual beli. Oleh karenanya ya karena dia tidak mencederai rukun dan syarat, terpenuhi syarat dan rukun yang sudah kita bahas ada tiga macam dan kalau dirinci berarti ada 6 macam, ya. Maka jual beli tersebut fayakunu al-bai'u sahihan. Maka jual beli itu tetap sah. Ya, akan tetapi pelakunya ketika tetap melanjutkan jual beli tersebut walakinnahu haramun au makruh. Akan tetapi jual belinya itu dihukumi sebagai haram bahkan dalam kondisi yang lain makruh. Ya, tidak sampai haram. Wa huwa ma na'riduhu huna. Nah, ini yang ingin kita angkat, kita akan bahas di kesempatan kali ini ya, yang kita sebutkan dalam topik al-buyu al-manhiyu anha wa laysat batila itu. Ya, jadi juga ragam jual beli yang dilarang ya karena hukumnya haram atau makruh tetapi tidak sampai fasad akadnya, tidak sampai batil. Nah, yang pertama tadi saya sudah sebutkan karena di sini kurang lebih ada 9 macam. Yang pertama itu adalah jual beli yang disebut dengan al-bai'ul musarrat. Bai'ul musarrat, apa itu musarrat? Jadi aslinya yang disebut dengan al-musarrat itu adalah dia onta, an-naqa atau al-baqarah, sapi atau syat atau kambing. Ya, ini khususnya kambing, onta, ataupun sapi yang memang orang membeli sapi itu atau onta itu atau kambing itu jenis hewan yang yang punya susu ya. Maksudnya hewan yang misalnya kalau kambing kayak etawa gitu lah, hewan kambing susu ya, menghasilkan susu. Nah, jadi ketika orang membeli itu memang orang sangat memperhatikan banget susu yang dikandung pada hewan tersebut. Apakah dia hewan yang benar-benar lancar susunya, ya, memproduksi susunya atau tidak. Nah, khususnya itu. Ini aslinya ya, asli makanya itu disebut sebagai bai'u al-musarrat. Nah, kenapa disebut sebagai al-musarrat atau bai' al-musarrat? Jadi dahulu ya, orang-orang Arab jahiliyah ya, termasuk kebiasaan pas datang Islam. Orang-orang melakukan jual beli dengan cara menipu. Ini masuk kategori menipu sebenarnya ini. Ya, jadi keharamannya itu salah satunya adalah karena menipu. Jadi syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tetapi ya, ada hal lain, persoalan lain di luar dari syarat dan rukun itu ya yang eh, itu dicoba dilakukan ya saat melakukan jual beli sehingga kemudian ya itu diharap misalnya orang menjual beli sesuatu ya dia bohong misalnya barang ini dibilang barangnya bagus mobilnya masih bagus KM-nya masih rendah itu biasanya banyak ya di apa mobil itu kilometernya masih rendah ternyata sudah diputar nipu padahal sudah tinggi kilometernya. Motor juga sama. Dibilang KM-nya masih rendah, masih grass, ternyata ada lecet-lecet, dipakai stiker nutupin atau di apa dan seterusnya. Atau misalnya ini bebas banjir, padahal sudah kena banjir, sudah terendam. Ya, bebas tabrakan, padahal sudah pernah tabrakan. Ya, dan seterusnya. Nah, itu semua eh, menipu. Kalau misalnya saat berjual beli itu dia katakan, oh ini barang
mobil ini sudah pernah tabrakan, sudah pernah kena banjir, cuma sudah diperbaiki misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, dia tidak menipu dan tidak ingin menipu gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, kasus al-musarrat ini itu sebenarnya ya kasusnya sama karena ada tipuan di situ, ada motif ingin menipu. Ya, setidaknya ada dua hal. Dua hal. Yang pertama ingin menampakkan barang yang dijual itu bagus. Yang kedua ingin menutupi aib ya terhadap barang itu. Cuma dulu konteksnya adalah di konteks hewan ternak, hewan susuan, kambing susuan lah, ya punya susu maksudnya, yang menghasilkan air susu atau sapi susuan atau kemudian onta susuan, ya. Orang dahulu mencoba untuk membeli hewan itu karena ingin mendapatkan ya perahan susu atau produksi susu dari hewan tersebut dengan produksi yang bagus maksimal. Tapi ternyata pemiliknya itu menipu. Makanya di sini dikatakan allati yatruku sahibuha albaha amdan muddatan qabla bai'iha liyastami allabanu fi dar'iha. Jadi pemilik hewan tersebut dia sengaja tidak perah itu susu, ya sengaja dengan misalnya ya berapa hari gitu kan, karena dia sudah ada janjian nanti akan ada orang yang mau beli hewan ini, dia akan ngecek gitu misalnya, sehingga dia nggak perah susu itu, ya sebelum dia jual. Tujuannya tentunya adalah untuk menipu. Kenapa? Karena dia maksudnya adalah supaya air susunya berkumpul dulu di dar'inya, di puting susunya itu di situ, ya. Sehingga kemudian ya orang melihat bahwa ternyata wah ini benar-benar subur lah kalau orang bilang subur ya. Atau dia penghasil susu produksi bagus gitu. Gitu dan seterusnya. Jadi itu bisa konteksnya. Pertama, dia biarkan dia tidak perah susunya misalnya berapa hari atau misalnya autah bisu akhlafaha ya atau di ya kebiri kalau nggak salah ini ya atau ya intinya ada hewan itu kalau dia hewan yang gemuk biasanya seperti itu dikebiri ya atau kalau ya itu dihalangi lah intinya akhlaknya ya supaya kelihatan supaya kelihatan bahwa dia susunya banyak ya bagian itunya dihalangi gitu ya jadi wala tahlibu ayyaman ya intinya tidak diperah lah intinya tidak diperah ya karena diikat tadi misalnya diikat itunya stadionnya lalu kemudian supaya dia tidak tidak keluar susunya tidak diperah hingga beberapa hari misalnya. Nah, tentunya tujuannya adalah karena tadi ingin dijual supaya orang melihat fayarohal mushtari fayatawahamu kasratal laban fiha ala dawam ya sehingga supaya si pembeli itu melihat wah ternyata ya eh si pembeli itu tiba-tiba menduga dia punya waham mengira gitu oh ternyata memang ini subur ini dia apa konsisten punya banyak susu gitu ya alat dawam maksudnya susunya banyak terus menerus gitu ternyata ya karena adanya tipuan tadi bukan karena memang dia penghasil susunya banyak gitu ya ini sudah persoalan yang ma'ruf bahwa hewan itu ya ada yang lancar susunya ada yang tidak lancar susunya itu hal yang biasa ya sama juga manusia juga sama seperti itu nah sehingga kemudian dengan tipuan seperti itu dia mengira wah ini memang penghasil susu ini kambing ini misalnya atau sapi ini atau onta ini wah sehingga dia punya akhirnya muncul keinginan yang lebih kuat untuk membeli ya hewan tersebut padahal dorongan membelinya itu karena ketipu ya sekilas melihat tadi
sehingga dia mengira bahwa ternyata ini banyak susunya, padahal enggak, ya. Jadi fayargo fi syira'iha wa rubbama zada fi thamaniha. Dan pada umum kasusnya biasanya, ya, itu menjadi semacam alat tawar-menawar untuk menaikkan harga, ya. Entah secara sukarela atau memang diminta oleh si pedagang itu. Sukarela itu biasanya karena ibaratnya ada istilah ya di masyarakat kita itu namanya eh, pembeli, ya, yang tahu barang. Ya. Jadi sekilas melihat wah ini barang bagus gitu, sehingga ketika dia mendapati penjual yang dikira sama dia cupu gitu ya, nggak ngerti barang, dilepas dengan harga murah, padahal pasaran menurut dia ini pasaran dengan barang ini bagus, sehingga kadang si pembeli kayak gitu, ya udah saya tambahin lah segini ya. Nah, kadang gitu ya, supaya si penjual itu lebih memprioritaskan untuk menjual kepadanya. Mungkin saja karena barang itu uh, mungkin ada yang menawar kan gitu ya, yang ada orang lain lagi yang menawar, sehingga kemudian dia lebihkan ya dari penawaran permintaan gitu si, ya, penawaran si penjual, ya. Jadi itu sangat mungkin namanya itu sukarela, dia menambah dengan sukarela. Ada juga memang itu jadi bahan tawar menawar, ya. Setelah dia menipu itu, dia mengatakan, misalnya si pedagang bilang, wah ini barang bagus, lihat aja susunya banyak gitu. Nah, misalnya gitu, ya kan? Nah itu bisa jadi. Baik, semoga bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya itu tunggu sebentar. Ya. Nah, wahadzal amalu haramun lima fihi min al-ghish wa tadlis al-mushtari, itu yang tadi saya katakan. Ya, tentunya aktivitas yaitu jual beli model seperti itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena di situ ada tipuan, penipuan di situ, ada al-ghish, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan man gosya, ya, laisa minna. Barang siapa yang menipu bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati. Menipu itu berat. Yaitu masuk kategori tipuan. Man gosya laisa minna. Hadis salah satu yang saya tahu saya ya, asbabul wurud hadis tersebut, man gosya laisa minna itu. Ya, itu kasusnya, oh, ya kalau tidak salah saat di zaman Nabi, saat Nabi berada di pasar, ya, eh, bertemu dengan orang yang jual kayak roti atau apalah itu ya, yang ternyata roti itu kena hujan sehingga, ya, banyak yang rusak gitu ya, kalau nggak salah itu nanti dicek lagi. Nah, sehingga yang dia tampakkan di bagian atas, dia taruh bagian atas ini di display lah, kalau kita bilang di display itu adalah yang bagus-bagus gitu, yang jeleknya di bawah. Sehingga orang melihat ternyata, wah barangnya bagus, yang mau beli. Nah, tahu-tahunya, ya kadang kan biasanya sih pembeli itu tidak, ya sekilas aja yang lihat barangnya bagus, ya udah, ya sekilo ya, 2 kilo ya, atau apalah gitu. Tahu-tahunya ya pedagang itu masuk-masukin aja misalnya. Ya itu bisa saja seperti itu. Nah, kasus itu Nabi melihat hal itu, ada yang kena hujan, ada yang ini, kemudian dia melihat itu. Nabi mengatakan kenapa ini nggak ditampakin aja, ya nggak ditampakkan aja supaya orang melihat, oh ternyata memang ini ada yang bagus, ada yang jelek barangnya dan seterusnya, sehingga tidak tertipu. Nah disitulah kemudian Nabi SAW mengeluarkan hadis tersebut, man ghasya falaysa min. Barang siapa yang melakukan penipuan itu dianggap penipuan. Nah, ini cara Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kasus penipuan itu modelnya macam-macam, dan salah satunya seperti itu pun itu masuk, sudah masuk kasus-kasus penipuan. Ya, mungkin kalau orang lain bilangnya strategi marketing.
Oke, ya strategi marketing mungkin dalam kapitalis. Karena bagi kapitalisme semuanya yang penting bisa cuan, apapun bisa dilakukan. Nah, jadi itu maksud algis dan juga tadlis. Sama tadlis itu istilah yang populer biasanya dipakai dalam mustalahul hadis, pemalsuan terhadap hadis itu namanya mudallis. Makanya ada hadis, ya ada para mudallis namanya dalam hadis itu, ya mereka adalah orang-orang yang suka bikin hadis-hadis palsu namanya. Jadi itu tadlis dan algis terhadap mustari, ya penipuan terhadap pembeli. Nah, fa idza ishtaraha ala hadhihi surati fal bai'u sahihu ma'a al-hurma ala al-bai'. Nah, gimana kalau si pembeli itu tetap ngotot untuk membeli itu? Atau si penjualnya tetap ngotot untuk menjual dengan model seperti itu? Ya, jual belinya sahih, nggak ada masalah. Syarat rukun terpenuhi, ya, tidak ada masalah, ya. Hanya saja hukumnya haram dilakukan bagi, ya, bagi siapa? Bagi si pembeli. Kalau yang mustarinya yang ngotot gimana? Ya berarti dia ridho dengan keadaan itu. Misalnya ngototnya dia tahu, ya udah. Nah, fa idza aliman mushtari bil haqiqah ba'da hal biha iddat tamarat wa yathbutu lahu khiyarur raddi 'ala al-fawr ka khiyaril aib. Nah, ini kasusnya kalau si mustarinya tahunya setelah dia membelinya dan setelah dia memerah hewan tersebut beberapa kali, ya itu dia ada khiyar, tetap masih mungkin bagi dia untuk dikembalikan segera mungkin gitu, ya karena dia bisa dianggap sebagai khiyar aibi namanya. Nanti ada depan bahasan khiyar aibi, ya jadi khiyar aibi eh, itu karena barang cacat itu sebagai garansi bagi si untuk si pembeli, ya dia boleh mengembalikan barang itu saat dia tahu bahwa ternyata barangnya cacat atau dia merasa ketipu. Tetapi gimana kalau misalnya si mustarinya, si pembelinya itu ngotot, ya dan dia tahu ada cacat di barang itu. Berarti sebelum terjadinya jual beli dia tahu bahwa itu ada cacat dan tetap ngotot membeli, berarti ya nggak ada masalah. Jual belinya sahih dan tidak haram. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena artinya dia ridho dengan barang itu. Karena yang namanya ila, ya, tijaratan antaradin minkum. Jadi kecuali jual beli yang memang saling ridho. Nah, kondisi tadi, ya, itu dia ridho di situ. Kalau sudah ridho dalam konteks yang seperti itu, maka eh, la faedata atau la makna al-ghis wa tadlis. Jadi makna penipuan itu sudah tidak bermakna lagi. Karena dianggap penipuan itu karena pihak salah satu pihak khususnya pihak di sini yang menjadi korban yakni pembeli, ya dia dikatakan ditipu karena dia tidak tahu, ya. Tapi kalau dia sudah tahu maka tidak ada makna lagi yang namanya ditipu itu. Kalau sudah tahu, ya tidak bermakna lagi yang namanya oh saya ditipu. Nah, kalau sudah tahu nah, itu tidak bermakna lagi kata ditipu itu. Nah, faya rudduha wa yuruddul laban alladhi halbaha, ya alladhi halabahu in kana mawjudan. Jadi dia kembalikan tuh kambing itu misalnya, onta itu, sapi itu, juga susunya yang dia perah tadi kalau masih ada gitu. Ya, jadi wataradaya ala dari. Lalu kemudian dia ridho, keduanya ridho dengan atas itu. Wa illa raddaha wa radda ma'aha sa'an min tamar. Kecuali, nah ini istihad ini. Kecuali, jadi maksudnya ridho itu atas, keduanya ridho atas itu misalnya kalau dia kembalikan, ya susunya nggak ada misalnya. Nah, gimana ya intinya dia kembalikan dengan keadaan apapun, ya karena dia merasa ditipu, tentunya keduanya harus ridho dengan keadaan itu. Gitu. Memang benar-benar itu bisa jadi memang si contoh ya bisa jadi dalam kasus tertentu memang hewan itu eh, gemuk gitu ya. Hewan itu lancar susunya, tetapi eh, memang
saat di tangan si pembeli, tapi pas dia jual karena ada yang jual belinya cepat gitu ya misalnya, ya. Tapi dia ketika dibeli dia jual dan dibeli, dia tidak tahu ternyata punya masalah tadi. Bisa jadi yang seperti itu, ya. Atau dalam konteks yang lain bisa jadi si penjual ini dia ketipu juga dari penjual sebelumnya, ya. Ada pedagang yang memang dia jual belinya cepat, ya, baru nyampe barangnya sudah ada yang nawar, ada aja kayak gitu, ya, dan seterusnya. Nah, jadi wa illa raddaha wa radda ma'aha sa'an min tamar. Jadi kalau misalnya tidak ridho salah satu pihak karena susunya dia perah tadi sudah habis misalnya, ya ya udah dia kembalikan kambingnya sama ditambah satu sok kurma gitu. Nah, wa intali falaban ta'ayyana radduha wa radda sa'un min tamar. Jadi kalau misalnya labannya sudah rusak, misalnya hilang atau maksudnya tadifa ini istilahnya sudah habis dan seterusnya, ya maka dia mengembalikan hewannya dan juga mengembalikan, ya, satu sa' dari kurma. Fa in radiyal mushtari bil musarrat ba'da al ilmi bitasriyah, ya bitasriyah tisabat al bai'u bi kabi zaman wa laysa lahu syai'. Jadi kalau misalnya gimana kalau si pembeli ini ridho dengan jual beli musyarat yang tadi itu setelah dia mengetahui dengan model tadi, tasriyah tadi itu bahwa hewannya itu ternyata tidak diperah susunya selama berapa hari, ya, dan dia tidak nanya juga gitu kepada si pembeli misalnya, ya, maka jual belinya sah dengan harga sempurna dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya dia tidak dapat ganti rugi lah atau tambahan atau pengurangan kompensasi lah intinya gitu. Kalau dia ridho, ya, kalau ridho ya. Tapi kalau dia tidak ridho ya bisa protes. Dia punya hak untuk protes. Nah, wa daliluhu ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusarru al-ibla wal ghanam. Faman ibta'a ba'da dzalika fa huwa bi khairid an-nadharain. Bada an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamat. Nah, ini hadis, ya, hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Bukhari juga hadis Muslim dan juga hadis-hadis dari riwayat yang lain. Eh, Abu Hurairah radhiallahu anhu ini meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jangan lakukan tasriyah, katanya lah tusuruh, jangan lakukan musarrah, artinya hewan itu mau dia jual tapi dia nggak perah beberapa hari atau ditahan yang diputin susunya itu supaya tidak keluar susunya, tidak diperah gitu untuk beberapa hari supaya kelihatan tadi banyak susunya tertampung eh, di puting susunya itu, ya. Nabi mengatakan jangan melakukan itu pada hewan kambing, domba, dan juga gonam itu hewan kambing dan domba, ya, dan onta, ya, termasuk juga di situ ya sapi, ya, itu secara kias. Nah, paman ibta'a ba'da dzalik wa huwa bi khairin dhalim. Jadi barang siapa yang membeli hewan yang model musyarat seperti itu setelah dilakukan tasriyah tadi, maka dia punya pilihan, ya, bahwa bi khair, dia punya khiyar, punya pilihan untuk memilih dua eh, dua dua pilihan itu setelah misalnya dia memerah susunya. In rodiyaha amsaka. Kalau dia ridho ya udah dia tahan, dia tidak nuntut, sudah saya ridho ya udah keadaannya seperti itu ya udah. Wa in sakhataha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamar. Kalau misalnya dia tidak ridho, sakhito, ya, sukhtun dan seterusnya, maka dia kembalikan hewan itu, ya, ya, dan juga so'an min tamar, satu so' dari kurma. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Ustaz.
Oh, ini anu ya, jaringan saya kali ya. Nah, wa nasul hadis alal ibil wal bakar wa yuqas alaihima ghairuhuma. Nah, nas hadis itu katanya di sini atas onta dan juga sapi dan yang lainnya. Tapi ini nggak tahu salah ketik atau tidak. Tapi yang pasti kalau lihat hadisnya itu sebenarnya adalah al-ibil wal ghanam kan, ya, yaitu onta dan juga kambing atau domba. Ghanam ini ismul jins ya, bukan nama kambing atau nama domba. Tapi dia jenis hewan kambing atau domba itu namanya ghanam. Ya, jadi di sini salah mungkin ini karena disebut sebagai nasul hadis. Nasul hadisnya adalah ibil sama ghanam, bukan ibil wal bakar. Jadi hewan yang lainnya itu dikiaskan terhadap ini. Tadi seperti yang saya katakan tadi seperti sapi dan sebagainya itu dikiaskan. Jadi mimma yatahaqqaqu bihi hadzal ma. Ya, ya. Jadi hewan yang lain itu dikiaskan kepada hewan itu. Nah, wala siyama al hayawan al ma'kul lahmi kal ghanam wa ghairi. Ya, khususnya hewan yang dimakan dagingnya atau bahimatul an'am ya seperti hewan apa? Ya, kalau di sini disebut sebagai kambing dan selainnya. Amma ghairu ma'kulil lahmi kal atan fa inna lil mustari an yaruddaha wa la yaruddu ma'aha syai'an wala wala yuraddu ma'aha syai'an aw wala yaruddu ma'ahu syai'an li'annahu la badala lahu. Jadi kalau yang tidak dimakan dagingnya ya atau seperti atan ya. Atan itu apa ya atan itu? Atan apa? Bukan arnab ya. Juga di saya nggak tahu tuh hewan atan itu apa ya? Atan. Hewan atan. Di buku bapak apa? Makna atan. Sebentar ya. Atan. Itu atan ini. Ghairu ma'kul lahmi kal atan fa inna lil mustari an yaruddaha. Atan. Saya baru baru kali itu lihat hewan namanya atan. Sebentar. Keledai, Pak Ustadz. Apa? Keledai. Keledai ya? Ya. Iya, ya. Keledai. Atan. Ya, padahal namanya itu khimar. Ya, ada ada aja sih. Ya, namanya keledai ya. Atan. Itu istilah hadis kali itu ya. Yang Keledai populernya memang betina bukan dia, begitu. keledai betina. Keledai betina ya. Tapi intinya keledai lah. Ya, atau disebut dengan al-himarul ahli. Kalau al-himar al-wahshi itu zebra. Ini atan. Saya ini populer sih di kitab-kitab fikih ini istilah sih di fikih ya. Oke. Nah, ini hewan himar ya. Himar keledai itu dia dibolehkan untuk ditunggangi, maksudnya dipakai, digunakan sebagai kendaraan, tapi diharamkan untuk dimakan dan menjual belinya juga tidak boleh, ya. Jadi pada saat eh, perang Khaybar, ketika orang-orang Nasrani itu dikalahkan, dijatuhkan benteng Khaybar, kemudian berdiri munadinya Nabi, ya, mengharamkan, menyampaikan keputusan atau hukum dari Allah dan dari Rasulnya tentang diharamkannya makan daging keledai dan maksudnya diharamkannya berjual beli ya keledai gitu.
Jadi kalau dia keledai, ya, kalau keledai, cuma di sini nampak seperti keledai itu boleh dijual belikan gitu ya. Aslinya ini tidak boleh dijual belikan, ya, karena kita berbicara tentang jual beli musorot, ya, musorot, ya. Lalu kemudian ini sudah sampai kepada ya musorot itu intinya awalnya adalah hewan yang punya susu gitu, ya, hewan yang memang diandalkan susunya bukan dagingnya. Tetapi memang kita tidak pungkiri ini menjadi kaidah, intinya semua jual beli yang di sana terdapat alegis, tipuan, ada tadlis, itu haram untuk dilakukan. Ya, ini yang dimaksud kenapa ini kita pelajari sebenarnya ini untuk dikiaskan ya kepada jenis jual beli yang di sana terdapat tipu-tipu, ya, gambling dan macam-macam itu, ya itu haram untuk dilakukan. Sebenarnya tujuannya di situ. Nah, amma ghairu ma'qulillah mikal atan fa inna lil mustari an yaruddaha wa la yarudda ma'aha ya syai'an. Jadi kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya menurut mazhab Syafi'i, ya ini istihad ya, bahwa itu tetap dikembalikan, ya. Kan kalau makna dikembalikan ini kan maknanya fa inna lil mustari an yaruddaha. Maknanya berarti bisa jual beli keledai ya. Tetapi sebenarnya keledai itu tidak boleh dijual belikan. Ya. Jadi makanya di sini agak agak sedikit apa namanya? Agak sedikit rancu. Hanya saja hanya saja gini, katakan dia ini yang dijual belikan bukan bukan hewan ya, bukan makanan gitu ya. Bukan hewan yang dimakan. Ya intinya kalau ada tipu-tipu yang kayak tadi, ya, ya ada yang tipu-tipu kayak tadi itu, ya intinya eh, itu bisa berlaku. Ya, kalau dia misalnya sudah mendapatkan manfaat dari barang yang dia beli tadi, tapi ternyata sudah ketahuan setelah itu ketahuan cacatnya, ya. Kalau manfaatnya itu adalah barang tertentu atau apa ya yang masih ada wujudnya, maka dikembalikan bersama barang itu. Tapi kalau misalnya manfaatnya itu bukan barang, ya, maka dikembalikan barang itu plus sama satu sok kurma. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya, itu yang dimaksud. Itu kalau untuk barangnya misalnya barang yang lain. Karena ini kaidah, ya. Jadi kaidah untuk jenis jual beli yang model-model musorot seperti ini. Nah, eh li'annahu la badalalahu. Alasannya kenapa? Karena tidak ada badalnya. Tidak ada penggantinya. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah taala, ya, wa habsu ma'il qanas warraha al-mursal indal bai' wa tahmirul wajhi wa taswidus sya'ri wa taj'iduhu yusbitul khiyam. Ya intinya eh apa Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ya menghentikan air di pipa konat ya tadi maksudnya sebenarnya itu menghentikan air seperti tadi ya, atau roha mursal indal bai atau tahmir al wajhi, ya memerahkan wajah atau menghitamkan rambut dan seterusnya yang model-model seperti tadi itu jenis jual beli yang mungkin ada hiyar, ya yusbitul hiyar, artinya akan diberikan hiyar. Si pembelinya itu pasti mendapatkan hiyar, ya pasti mendapatkan hiyar. Itu yang dimaksud eh, oleh apa para fuqaha sebagai hiyar aibi. Jadi wa tabaradzalika min hiyaril aib, dan itu dianggap sebagai hiyar aibi, ya. Itu dianggap sebagai hiyar aibi. Baik. eh itu ya terkait tentang apa terkait tentang bayi al-musorot. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sekarang kita mau masuk yang kedua tentang an-najas. Ini juga najas ini Masya Allah ya, banyak sekali hari ini faktanya praktek najas ini. Padahal itu adalah praktek yang haram dan hari ini macam-macam modelnya an-najas itu.
Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada mau ditanyakan silakan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Enggak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Ya udah kita lanjut kalau itu ke An-Najash. Ya, Afriki gitu ya. Lanjut ya. Nah, Ustaz. Nah, Asani An-Najash. An-Najashu lugatan kashfu syai'i wa isaratuhu wa naj wa najasu syai' istis istisaruhu wa istakhrajahu istasarahu wa istakhrajahu wa yuqal najastu syai'a najashan ay satartuhu li'anna najish yasturu qasdahu. Jadi yang dimaksud dengan najas itu sebenarnya secara bahasa itu adalah ya menutup sesuatu ya. Jadi menutup sesuatu itu dan juga wa isaratahu ya. Jadi menutup sesuatu dan eh, ingin menyembunyikan bekasnya dalam konteks yang seperti ini maksudnya adalah ini juga tidak jauh-jauh dengan Halo, Ustaz. Cek. halo kok anu ya maaf ini jaringan ini tunggu oke baik nah jadi secara bahasa itu adalah menyembunyikan sesuatu dan pengaruhnya ya jadi istisarohu wastakhrajahu jadi intinya itu ya yang dimaksud dengan apa najas ya kalau misalnya saya mengatakan najastu syai'a artinya satartuhu jadi saya menyembunyikannya saya menutupinya ya itu secara bahasa. Kenapa dibilang menutupi najas itu ya menutupi karena sebenarnya yang ditutupi itu bukan barangnya itu bedanya dengan yang tadi musorot kalau musorot itu yaitu ya tadi itu menutupi aib atau menampakkan bagusnya barang itu. Nah, tapi kalau kasusnya najas ini, ya, najas ini dia menutupi maksudnya, keinginannya yang ditutupi itu. Ya, bisa juga misalnya barangnya bagus sih sebenarnya, tetapi dia punya maksud lain, ya, ingin menggelumpungkan, misalnya menggelembungkan harga barang itu biar berkali-kali lipat misalnya. Tetapi dengan praktek-praktek, nah itulah prakteknya namanya praktek najas. Nah, najas itu sebenarnya menipu juga. Kalau dalam konteks yang kekinian ya,
biasanya kalau di marketplace itu yang saya melihat ya bahwa ini masuk kategori najas juga ya ketika benar-benar itu adalah tipuan misalnya contoh masalah bintang rating ya rating ngasih rating toko komentar ya komentar bagus 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 bagus. Nah itu sebenarnya itu najas itu sebenarnya praktek najas. Tapi kalau misalnya yang komentar itu adalah benar-benar customer asli, yang ngasih rating itu ya sistemnya itu karena memang lahir dari praktek jual beli yang asli, nggak ada masalah. Tetapi tetapi kalau misalnya eh, itu adalah tujuannya, maaf, itu prakteknya adalah dilakukan dengan manipulasi, ya saya rasa orang IT paham betul ya, IT ataupun orang-orang yang concern di bidang ini sangat paham betul bagaimana cara tipu-tipu di bidang itu ya. Nah, jadi sangat mungkin dimanipulasi rating itu termasuk komentar, kunjungan, termasuk jumlah pembeli di toko. Mungkin sangat sangat mungkin untuk dimanipulasi. Oleh karenanya, ya, ketika itu benar-benar dimanipulasi supaya merayu orang mau membeli di toko itu, ya, bahkan mungkin dalam waktu tertentu dalam kondisi tertentu toko itu padahal harganya mahal. Cuma walaupun mahal, tapi kita lihat, oh kok banyak orang beli di situ, ya kan? Berarti ada sesuatu dong. Misalnya, oh mungkin barangnya lebih bagus, walaupun mahal. Atau kalau makanannya mungkin makanannya enak, lebih enak, padahal mahal, ya. Di pesaingnya barangnya sama, mungkin juga rasanya lebih enak dan seterusnya, tapi harganya lebih murah. Nah, seperti itulah kira-kira. Sebentar ya, saya mau cas laptop dulu sambil. Baik. Oh ini ternyata belum ya, belum di ini dia najas ini. Jadi itu ya najas. Nah, wan najas fi syar'i an yazida saqsu thamana sil'a la bi qasdi syira' walakin liyughayyira ghayrahu wa yuhimahu birtifa'i qimati ya wa yaqdumu ala syira'iha bi akthar min thamaniha. Jadi najis itu secara syar'i, artinya secara definisi secara syar'i ya di fikih para fuqaha itu mereka mendefinisikan adalah seseorang yang menambah harga barang tetapi bukan bermaksud untuk membeli. Biasanya orang yang melakukan najas ini dia punya teman ya prakteknya. Misalnya saya pedagang nih, saya punya teman. Saya bilang, "Weh, berapa orang gitu kan? Datang dong ke toko saya lakukan apa namanya tawar-tawar lah gitu lah tawar-tawar gitu pura-pura belum beli sebenarnya ditawar dengan harga tinggi 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 dan seterusnya padahal tidak ingin membeli gitu ya itu yang dimaksud lalu lalu supaya orang-orang yang dari lain pembeli yang lain yang benar-benar asli membeli itu melihat wah ini barang kok permintaannya tinggi ya namanya sesuai dengan hukum pasar permintaan banyak. Kalau barang sedikit kan harganya bisa tinggi ya dan seterusnya. Kalau banyak orang nawar kan berarti banyak permintaan ya dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata orang yang nawar-nawar itu ya mereka menawar dengan harga yang tinggi misalnya dan seterusnya. Tapi mereka bukan untuk memang sengaja menaikkan harga itu makanya dikasih tawar dengan harga tinggi supaya harganya naik kan gitu ya dengan harga penawaran tadi. Tapi mereka tidak ingin membeli dengan harga ini. Ya, dan ini mungkin sering kita temukan nih di beberapa pedagang atau kita datang ke toko model-model kayak gitu ada.
Sehingga kita sebagai pembeli melihat bahwa oh standar harganya ketika misalnya kita mau nanya mau beli itu si pedagangnya kasih harga aja gitu ya. Oh ternyata memang harganya tinggi misalnya gitu. Kita mau beli dengan harga tersebut. Padahal itu sudah harganya sudah ditinggiin tadi dengan aktivitas najis tadi dan seterusnya. Ya. Jadi walakin yugojiro gairuhu. Jadi tujuannya untuk merubah orang lain dan memberikan waham namanya itu prasangka ya kepada pembeli yang benar tadi ya sehingga dia menduga memang oh harganya tinggi tuh harga barang itu gitu ya dan nilainya bagus barangnya bagus banyak yang nawar sehingga kemudian dia mau bahkan mau membeli dengan harga yang mungkin lebih mahal atau dengan harga penawaran tadi yang sebenarnya bukan segitu harganya sudah dinaikkan gitu. Nah, wan najas ini haram karena Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi SAW naha anin najas. Nabi SAW ya mengatakan bahwa Nabi SAW melarang dari jual beli model najas ini. Ya, para ulama mengatakan kenapa dia dilarang ya karena dia itu tipu juga, khodi'ah, wa makar, makar dan khodi'ah. Khodi'ah itu menipu. Ya, sama juga dengan alogis. Ya. Jadi Kak, cuma bedanya kalau khodi'ah sama alogis itu kalau khodi'ah itu kalau kita bilang ini mah strategi. Ya. Kalau ya gimana ya? Bedanya apa ya? Khud'ah. Biasanya kan kalau khodi'ah atau khud'ah itu biasanya kita bilang strategi, tipuan, tipuan tapi maknanya strategi. Jadi jadi tipuan ya strategi, ya strategi. Biasanya kalau khud'ah itu di perang gitu kan, menipu musuh dengan strategi-strategi tertentu, ya. Misalnya kalau di perang-perang klasik itu contoh kayak zamannya Khalid bin Walid jumlah pasukan kaum muslimin kan hanya 3 ribuan ya, melawan 200 ribuan pasukan Romawi. Nah, tentu tidak sebanding ya, sangat jauh. Maka di situ dibutuhkan yang namanya khud'ah. Ya, khud'ah. Ya, khud'ah itu ya tipuan, trik ya, kita bilang trik, strategi. Tapi menipu. eh Sebagai juru taktik panglima besar tentara Islam ya Khalid bin Walid berhasil dengan tipuan trik-trik yang seperti itu memberikan waham ya apa itu namanya prasangka kepada kepada mereka bahwa oh, tentara kaum muslimin ini banyak banget apa yang menjadi triknya khut'ahnya Khalid bin Walid kala itu yaitu pasukannya itu disuruh berganti-gantian menampakkan dirinya beda orang beda wajah gitu kan. Jadi maju mundur ganti-gantian gitu di rolling terus ada yang bawa pelepah-pelepah kurma itu supaya untuk debu-debu di padang itu bergemuruh berterbangan dan seterusnya sehingga orang menunggak pasukan dari sana ada pasukan balap bantuan ya bantuan dan seterusnya nah itu khutbah. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau khutbah itu seperti itu. Tapi kalau yang alergis itu biasa konotasinya selalu negatif. Tapi kalau khutbah itu biasanya bisa positif. Ya. Tapi apapun ininya, ya bedanya dalam konteks yang tadi yang sudah kita jelaskan, ya mungkin kita bilang itu trik gitu ya, trik, ya itu eh, ya ada model penipuan seperti itu. Nah, termasuk juga yang model kayak gini ini ya hati-hati dalam kasus sekarang kalau di mall-mall itu kan banyak ya diskon 70%, 70%. Ya supaya orang kita beli barang diskonnya banyak banget 70%. Padahal barangnya harganya tidak naik sebenarnya,
tidak juga turun, tidak diskon maksudnya. Cuma hitung diskonnya itu 7% itu dengan harga penggelembungan, sehingga orang melihat oh diskonnya gede gitu, padahal harganya dari dulu juga gitu-gitu aja misalnya, tidak dirubah ya, tapi mereka tulis harganya segini. 70% karena dari harga segini gitu, berarti di situ ada angka penawaran yang dinaikkan sama dia untuk dapat misalnya diskon 70% ya, dengan harga penawaran dijual saat itu. Nah, ini sebenarnya harus hati-hati ya, hati-hati trik-trik seperti ini ya, bisa masuk walaupun eh, kalau benar-benar itu harganya dia pernah penawaran harganya segitu aslinya benar, ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu aslinya dia tidak pernah juga jual menawarkan harga barang seperti itu, tapi untuk ditarwi jinas disiro ya, tapi untuk biar memotivasi orang membeli ya, cuma main di angka-angka tadi ya, padahal dia tidak pernah menjual barang itu dengan harga seperti itu ya, cuma untuk menaikkan biar angka diskonnya dapat 70% misalnya, harga tadi dijual dinaikkan padahal tidak pernah ditawarkan juga ke orang ya, dan seterusnya. Nah, ini yang syubhatnya ya, sehingga kemudian itu bisa masuk kategori trik yang haram dilakukan. Kecuali kalau memang dia pernah melakukan penawaran itu. Misalnya, iya, ini pernah saya jual harganya memang 500.000, sekarang saya jual misalnya hanya 100.000. Berarti diskonnya kan luar biasa ya, besar banget gitu diskonnya. Gitu. Kalau dia pernah tawarkan seperti itu ya silakan. Tapi kalau dia tidak pernah menawarkan seperti itu, jangan. Itu bisa jadi bisa jadi khud'ah dengan cara eh, apa ya, diterwijin nas ya, biar memotivasi orang untuk membeli karena eh, melihat angka diskonnya luar biasa. Nah, jadi yang seperti itu yang masalah itu adalah si pedagang. Ya, kalau si pembeli ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi tadi sudah kita bahas juga sih sebenarnya yang sebelumnya. Nah, wa qad yaqa'u najas ya'lamul ba'i wa tawattu'u ma'ahu fa yashtarikani fil ithm. Ya, jadi kadang ya najas itu si penjual tahu ya, dan dia eh apa namanya? Watawa watawatu tawatu itu kan aslinya sebenarnya menjadi kebiasaan, mustahil. Tunggu, tawaatuhum ya yastahil tawaatuhum negatif. Tawatu. Ya, kebiasaan sih. Jadi maksudnya itu sudah menjadi praktek dia ya. Al-Ba'i itu tahu, bahkan sudah menjadi praktek dia ya. Kadang eh ya dia melakukan hal itu faistarikan fil isim, maka ya dia berdosa. Wa qad yaqu bi ghairi ilmin ba'i. Kadang juga memang ya maksudnya gini, eh orang yang melakukan hal itu biasanya ada teman ya. Prakteknya kalau melakukan najas itu mesti ada teman biasanya. Karena teman itu yang melakukan penawaran bohong-bohongan menaikkan harga. Nah, orang-orang yang seperti itu ya berarti sengaja. Dia tahu gitu kan. Nah, keduanya itu dapat dosa. Tapi kadang juga aktivitas jual beli najas itu ya si penjual itu tidak tahu ya. Jadi waqad yaktasu bihi man yatadhahar bisyira. Sehingga biasanya temannya ya, ya memang dia tidak kasih tahu juga. Dia menampak-nampakkan aja untuk membeli misalnya. Ya walidzalika warda fil hadis wala tanajashu. Makanya itu juga tetap dilarang
misalnya ada temannya niatnya menolong, bukan benaran membeli, tapi sebenarnya ya untuk katanya mau menolong temannya, tapi dia melakukan najas. Nah, itu juga tidak boleh. Makanya ya dalam hadis itu ada redaksinya wala tanajasu. Artinya jangan sampai dua belah pihak penjual pembeli ya melakukan najas. Aslinya yang melakukan najas itu adalah si penjual, tetapi bisa jadi pembeli pun juga bisa kena najas ya, yang memang itu katakanlah dia membeli benaran membeli, tetapi untuk sebagai apa kalau kita bilang itu eh kalau di awal itu apa namanya? Bukan bau hoki apa namanya ya? Polaris Polaris ya. Tetapi dia membeli itu menaikkan harganya. Tujuannya itu namanya untuk irtifa isyir, untuk menaikkan harga barang yang semisal itu supaya orang lain datang beli di situ melihat oh ternyata memang penawarannya tinggi, orang lain mau beli dengan tinggi seperti itu. Ya maksud tujuannya untuk najas misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya makanya dilarang. Makanya wala tanajasu. Jangan saling melakukan najas. Nah, idza atabara al-mushtari biqouli man yunajjas yunajjis fabta'a fal bai'u sahih. Jadi kalau misalnya ya eh maaf, wa idza tubira al-mushtari biqaulin man yunajjis fabta'u fabta'a fal bai'u sahih. Jadi misalnya kalau si mustari si pembeli ini membeli, dia tahu bahwa eh, apa namanya bahwa barang yang dibeli itu benar-benar terdapat najis tadi gitu kan, dan dia tetap membeli, ya jual belinya sahih, ya li'anna ya la ya'ulu ilal bai', karena tetap sahih jual belinya, ya alasannya karena larangannya itu bukan kaitannya dengan jual belinya, tetapi kaitannya itu pada apa? Pada si subjeknya, si pedagangnya misalnya. Pedagangnya yang memang dia menipu dalam aktivitas jual belinya. Jadi yang berdosa si pedagangnya. Jual belinya tidak ada masalah, tidak ada hal yang dilanggar. Gitu. Ya. Jadi fala yamna'u sihhatahu kal bai'i fi hali nida'il bai'i 'alaiha. Jadi intinya tetap sah jual belinya seperti ya seperti dalam jual beli dalam kondisi panggilan penjual terhadapnya wal bai' fil hali nida li salatil jum'ah, atau misalnya orang melakukan jual beli pada kondisi adanya azan ya salat Jumat misalnya, ya jadi fi hali nida il bai' alaiha, ya au wal bai' fi hali nida li salatil jum'ah, misalnya ya seorang penjual yang melakukan eh, jual beli ya saat azan sholat misalnya, ya atau orang melakukan jual beli pada saat kondisi nida al-ba'i 'alaiha, maksudnya ya ada panggilan saya kurang paham kalau yang namanya nida ul-ba'i 'alaiha ini, tapi itu jenis jual beli seorang penjual itu dilarang jual beli saat kondisi itu, misalnya saat kondisi eh, si apa lagi azan, ya dia tetap melakukan aktivitas jual beli khususnya yang laki-laki ya. Nah ini nggak boleh. Gitu. Ini juga pertanyaan, gimana kalau misalnya jual beli dilakukan di hari Jumat, azan ada, tetapi yang melakukan istrinya misalnya perempuan, ya para ulama ada khilaf di situ. Ada yang melarang mutlak tetap tidak boleh melakukan jual beli walaupun pelakunya perempuan, ya. Ada juga yang berpendapat yang dilarang kan laki-laki, karena yang kewajiban sholat Jumat adalah laki-laki. Perempuan tidak, tetapi ya kalau mau pengen selamat, aman, tidak ada syubhat, adalah tinggalkan, sekalipun dia perempuan misalnya.
ya, sekalipun perempuan, oh, sebaiknya meninggalkan jual beli saat pas azan memanggil untuk sholat Jumat. Itu. Wallahu a'lam as-shawab. Nah, wa idza alima al-mushtari bil khadi'a wa lam yakun al-bai' fiha san'un lam yasbut lil mushtari al-khiyar li adami wujudi tadlis min jihatil bai'. Jadi kalau misalnya eh pembeli ini tahu bahwa ada tipuan, dia membeli barang itu, tetapi si penjual tidak merasa dia melakukan tipuan gitu ya, bahkan memang dia tidak melakukan tipuan misalnya, ya, khusus kalau najas ini kan bisa jadi temannya pengen nolong dia dan seterusnya, bisa saja tanpa direncanakan, tapi umumnya sih direncanakan. Maka bagi si mustari di situ dia tidak dapat khiyar, si pembeli dia tidak dapat garansi khiyar. Nah, dia hanya dapat khiyar majelis aja, tapi nggak ada khiyar, eh ya, khiyar-khiyar yang khiyar IB itu misalnya, ya. Kenapa? Li adami wujudi tadlis min jihatil baik, karena ya tidak ada alasan dari bagi si pembeli untuk mendapatkan khiyar, ya, karena si penjualnya itu memang tidak ada sisi penipunya, tidak ada eh, apa aktivitas penipuannya, ya, karena dia nggak tahu misalnya, dia nggak, maksudnya nggak merencanakan. Nah, wa in kana an-najas bimuwata'ah minal ba'i. Tapi kalau misalnya najasnya itu muwata'ah, ya, diketahui dan memang sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh si penjual, fala yasbutul khiyar lil mushtari kadzalika fil asah. Ada khilaf di mazhab Syafi'i, tetap kalau dalam kasus najas mereka walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa tetap dapat khiyar, tetapi menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini mengatakan yang sahih bahwa di mazhab Syafi'i itu tetap tidak ada khiyar, kata dia. Alasannya karena li'annal mushtariya faratun, ya, atau furita fitar kita amul wa tarku tafwid ila man ya'rif saman al muta'. Jadi maksudnya ya itu dianggap bahwa mushtari itu lalai aja gitu, ya. Dianggap lalai aja karena tidak melakukan ta'amul, misalnya dia bertanya dulu lah, ya, dia harus ada rencana juga. Kalau membeli kan harusnya ada rencana ya. Dia setidaknya kalau dia rencana itu kan dia searching-searching juga lah harga di pasar berapa, dan ini benar nggak, apakah dia kena anajas atau tidak. Nah, harganya ditinggiin dari harga umum gitu misalnya akibat trik-trik tadi nggak gitu kan. Ya, sehingga bagi mazhab Syafi'i, walaupun memang ada khilaf di antara mereka, tetapi mereka mengatakan karena ada unsur kelalaian juga, ya, bagi si pembeli di situ, misalnya karena dia tidak tahu melek pasar, dia dia maksudnya tidak terlalu peduli dengan itu, tidak, ya intinya, misalnya dia tidak mewakilkan memberikan tahwid gitu ya kepada orang yang tahu harga barang gitu kan, man ya'rifu tsamanal muta' misalnya, ya. Misalnya contoh, dia nggak pengalaman di bidang itu atau barang itu, dia nggak tahu pasarannya apa, padahal dia tahu ada orang yang tahu dan dia tahu kelemahan dia tidak tahu itu, mau berani melakukan penawaran jual beli, konsekuensi atau maksudnya peluang dia ditipu itu kan pasti sangat besar dan dia tahu kondisi itu. Nah, ini bagi sebagian ulama mazhab Syafi'i menganggap ini bentuk kelalaian bagi seorang pembeli di situ, sehingga tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya kepada si penjual. Namanya jual beli, ya, jual beli, bahkan Nabi sendiri, ya, bukan melaknat ya, tetapi tetapi jual beli pedagang itu, aktivitas pedagang itu aktivitas yang memang penuh dengan tipu-tipu. Itu sesuatu yang sudah menjadi indikator dalam nas-nas. Misalnya contoh, ketika Nabi SAW mengatakan tempat yang paling buruk, ya, di muka bumi itu adalah aswaquha, pasar-pasarnya, terjadi tempat jual beli di sana.
dalam kasus yang lain juga ketika Nabi memuji tentang pedagang yang baik, yang jujur, ya, dan seterusnya. Di situ juga menyempatkan untuk ya eh, mencela ya pedagang yang memang sering menipu dan seterusnya. Termasuk banyak pedagang yang mudah untuk melakukan sumpah ya atas nama Allah, padahal dia berbohong gitu. Nah, artinya memang ini menjadi indikator bahwa aktivitas jual beli itu secara umum ya adalah tempat ya banyak trik-trik termasuk trik-trik kotor tadi untuk mendapatkan keuntungan. Maka beruntung orang-orang ya eh, yang pedagangnya itu yang bertakwa, yang jujur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya berarti siapapun yang terjun dalam jual beli itu, termasuk di sana para pembeli, ya hendaklah mereka adalah orang-orang yang rosyid. Makanya kan kita sudah bahas juga di awal-awal ya rusdun itu syarat-syarat si penjual pembeli itu harus salah satunya rusdun, ya bukan hanya balik tapi salah satunya syaratnya juga rusdun gitu supaya memang dia orang yang sudah siap dengan keadaan tadi ya. Allah alam bishawab ya. Ini pendapat mazhab ya mereka berbeda pendapat ya terhadap tentang kasus najas, apakah si mustari berhak mendapatkan garansi atau tidak. Ya mereka berbeda pendapat, tetapi yang disahihkan maaf oleh Syekh Wahbah Zuhairi rahimahullah adalah eh, tidak mendapatkan garansi. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya kembalikan dulu ke Baik, Pak Akhri. silakan Padahal. Pak Kapten. Jika ada yang ditanyakan. Kalau start seperti itu. Enggak ada ya, cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas kebersamaannya. Tetap istiqomah menjadi pedagang-pedagang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mendapatkan petunjuk, dapat keberkahan karena aktivitas dagang itu bukan hanya persoalan untung, tapi dia adalah bagian daripada kehidupan kita yang akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ya aktivitas dagang itu kan masuk bab muamalah sebagaimana bab yang muamalah-muamalah yang lain ya. Artinya muamalah itu ada 90-an% lah kurang lebih dari aktivitas kita ya dibanding ibadah mahdhaf yang oleh sebagian ulama menghitungnya itu hanya sekitar 10-an% ya. Satu kesalahan atau satu keliruan di banyak orang muslim atau orang Islam menganggap bahwa mendapatkan pahala itu hanya pada aktivitas ibadah mahdhaf ya sehingga mereka hanya peduli ibadah mahdhaf tapi lupa Terfreeze ya Ustadz ya. Ustaz. Ustaz Yusuf. baik. Nah, jadi banyak orang lupa kalau ya eh, ibadah maaf, aktivitas-aktivitas kita semuanya bukan hanya pada aktivitas ibadah makhluk itu bisa menjadi jalan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ya, artinya bisa juga jalan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Oleh karenanya, kita tetap harus peduli dengan seluruh aktivitas kita
peduli kepada hukum syara terhadap seluruh aktivitas kita, ya, karena hukum syara itu bukan hanya seputar ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu ibadah khusus ya, seperti sholat, puasa, dan seterusnya lah. Ya, kalau ibadah ghairu mahdho ya secara umum seperti bab muamalah, baik maliyah ataupun bukan maliyah, semuanya itu terkategori ibadah mahdho seperti jual beli, ya, itu dan seterusnya, aktivitas bisnis dan seterusnya termasuk ibadah muamalah yang maliyah, bukan ghairu mahdho, tetapi di sana banyak sekali hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui. Dan caranya untuk mengetahui hukum-hukum Allah itu ya kita tetap semangat, harus lebih semangat untuk belajar fikih, khususnya fikih muamalah. Ini poinnya sebenarnya, ya, semoga bisa memotivasi kita untuk tetap semangat. Dan juga saya ingin ingatkan bahwa ya namanya kajian kitab ya kayak gini gitu. Memang kudu banyak sabarnya, ya, karena jalannya itu kayak kura-kura gitu. Memang ngajinya ya kayak kura-kura, ngajinya apa itu namanya? Ya per baris ya, kayak halako lah. Per kata-kata. Ya kan? Per baris. Ya, terima kasih ya. Saya rasa sudah cukup. Insya Allah semoga semangat. Ya, kita cukup baca istighfar, hamdalah, doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman. Terima kasih Ya, Mas Riki. ya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.